Puji Tuhan, salam sejahtera. Jumpa lagi dengan saya di sini, Pendeta Hani Amahuru dari GPD Antapani, Bandung. Bersama Radio Maestro, kami akan menemani Anda dalam beberapa saat ini untuk menyampaikan firman Tuhan. Semoga lewat acara ini Anda boleh diberkati Tuhan. Mungkin saja ada di antara kita yang hari-hari ini sedang ada dalam pergumulan, saudara yang menghadapi masalah. Saudara, jangan khawatir, letakkan pengharapanmu. Kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan saudara. Yang penting adalah mari kita percaya. Di sini saya akan membacakan 2 ayat untuk saudara di dalam kitab Mazmur pasal 20 ayatnya yang ke-5 dan ayat yang ke-7. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Ayat yang ke-7 dari Mazmur 20. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorga yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Saudara, pemazmur dalam hal ini adalah Raja Daud. Kita tahu siapakah Daud. Dari mulai seorang gembala yang tidak dikenal, yang pengalamannya mengalahkan binatang-binatang buas, kemudian berhadapan dengan musuh-musuh yang sangat luar biasa. Bahkan Goliat yang si raksasa itu dapat dikalahkan. Itu sebabnya pengalaman Daud dia ingin bagikan kepada saya dan saudara, supaya kita juga dapat mengalami hal yang sama. Kita menghadapi masalah-masalah mungkin seperti yang dialami oleh Daud, tapi dalam hal rohani. Kita menghadapi musuh-musuh yang besar, bukan secara fisik, tetapi juga dalam pergumulan kita sehari-hari. Saudara, yang penting adalah mari siapakah Tuhan yang kita kenal. Daud tahu kepada siapa dia percayakan hidupnya. Yang pertama kita harus tahu siapa Tuhan kita. Karena dalam 1 Tawari pasal yang ke-16 ayat yang ke-26 dikatakan bahwa Allah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Tuhanlah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, Tuhan inilah yang diandalkan oleh Raja Daud, sehingga Hosea pasal 6 ayatnya yang ketiga juga mengingatkan kita, mari kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mengenal Dia, kita percaya kepada Dia, karena Dia akan muncul seperti fajar. Saudara, kalau kita mau mengenal Dia dengan sungguh-sungguh, maka kita akan melihat apa yang menjadi masalah kita, Tuhan akan dapat selesaikan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saudara, Tuhan ingin supaya kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Itu sebabnya dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-37, khususnya ayat yang ke-5 dikatakan, serahkanlah semua masalahmu, Tuhan akan bertindak. Nah, persoalan apa? Masalah apa? Mari kita serahkan kepada Tuhan, percayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, Tuhan ingin supaya kita tetap taat dan setia. Kita mau jalin hubungan kita dengan Tuhan. Tidak ada hal yang mustahil bagi Tuhan kalau kita setia. Tuhan Yesus berkata dalam Injil Markus pasalnya yang Injil Markus dikatakan supaya Markus 25 kita dikatakan untuk meminta sesuatu kepada Tuhan, dan kita percaya bahwa apa yang kita minta, kita percaya bahwa kita sudah menerimanya. Saudara bisa lihat di dalam Injil Markus, Matius ya. Injil Matius kita mendapatkan ayat itu seperti yang kita sudah minta, kita percaya bahwa dia akan memberikan. Puji Tuhan. Dan yang berikutnya adalah setelah kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, setelah kita yakin, saudara, kita harus imani. Dan inilah yang Markus katakan seolah-olah kita sudah menerimanya. Markus pasal yang ke-11 ayat 24. Seolah-olah kita sudah terima. Dan yang terakhir adalah jangan bimbang. Yakobus mengingatkan kita dalam Yakobus 1 ayat yang ke-5 sampai ayat ayat 6 sampai ayat yang ke-8. Jangan bimbang. Dikatakan orang yang mendua hati, dia tidak akan mendapatkan apa-apa dari Tuhan. Itu sebabnya saudaraku, pada kesempatan ini, mari saudara, saya mengajak kita, sebagaimana Daud berhasil menaruh pengharapan dan pengharapan tidak mengecewakan. Saya yakin bahwa Tuhan yang sama, yang disembah, yang diandalkan
oleh Raja Daud, Tuhan juga akan memberikan kita kemenangan, Tuhan juga akan memberkati kita. Ingat bahwa Tuhan tidak terlambat, tetapi Dia tepat. Dia tepat pada waktunya. Segala sesuatu ada saatnya. Puji Tuhan, saya yakin ketika Rasul Paul juga mengingatkan Timotius, dia berkata bahwa aku tahu kepada siapa aku percaya. Nah, kalau kita tahu kepada siapa kita percaya, Dialah Tuhan kita Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil bagi Dia. Puji Tuhan. Lihat saudara, bagaimana Dia menolong orang-orang yang datang kepada Dia, yang lumpuh bisa berjalan, yang bisu bisa berbicara, yang tuli mendengar, bahkan orang mati dibangkitkan. Adakah yang mustahil bagi Yesus? Tidak ada. Yang penting adalah kita jaga hubungan kita dengan Tuhan, kita percayakan hidup kita kepada Tuhan, kita taat setia, bahkan jangan bimbang. Saya percaya sebesar apapun masalah kita, seberat apapun pergumulan kita, datang kepada Yesus, Dia akan menjamin, Dia akan menolong saudara, dan Dia sanggup menyelamatkan saudara sampai kepada hidup yang kekal. Tuhan Yesus memberkati. Amin.